Sesumbar jadi yang paling vokal hadapi Cina, Malaysia nyatanya bisa dipenggal TNI jadi dua bagian dari Natuna. Tidak seperti Malaysia, analis senior dari Australian Strategy Policy Institute, Hong Le Tu, mengatakan bila Indonesia sangat berhati-hati dalam masalah Natuna dengan Cina. Hong mengira jika para pengambil keputusan di Indonesia akan menyelesaikan masalah Natuna dengan dialog. Media asing benarnews.org juga mengungkap bahwa pejabat senior Indonesia menjelaskan jika militer Indonesia melakukan upaya tak terpublikasi tapi tegas di Natuna Utara. Fakta bahwa Angkatan Laut Indonesia dan Bakamla mengerahkan kapal perang dan Coast Guard untuk membayangi Hayang Dizi menunjukkan posisi mereka. Tidak harus melakukan tindakan afirmatif seperti menimbulkan konflik atau semacamnya. Terkait tingkah kapal-kapal Cina ini, media Malaysia menyebut jika Indonesia cuma diam saja. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari Defense Security Asia dalam artikel berjudul Malaysia lebih vokal bantah Cina, Indonesia berdiam diri, yang tayang 27 Oktober lalu. Sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Washington yang dikenal sebagai Asia Maritime Transparency Initiative mengatakan Malaysia sekarang lebih vokal dalam menyuarakan penentangannya terhadap instruksi kapal dan pesawat Cina dibandingkan dengan negara tetangga Indonesia yang mengambil pendekatan diam. Begitulah tulis Defense. Sikap vokal Malaysia ditunjukkan pada bulan Mei 2021 lalu, di mana Malaysia langsung memanggil duta besar Cina usai radar Angkatan Udara Malaysia menangkap pesawat Cina di dekat Lukonia Shoals yang dikelola Malaysia, daerah penangkapan ikan yang kaya di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Asia Maritime Transparency Initiative yang menjadi sumber tulisan Defense Security Asia mengatakan, bila Indonesia cuma melakukan pendekatan diam, tapi Malaysia berani protes ke dubes Cina. Padahal soft dan hard diplomasi harus berjalan beriringan. Justru Indonesia sedang melakukan hal ini karena mengirim kapal perang ke Natuna Utara serta melakukan diplomasi kepada pemerintah Cina. Pengiriman kapal perang Indonesia ke Natuna ini dikatakan langsung oleh Pangko Armada 1 Laksmana Muda TNI Arsyad Abdullah. 4 KRI berada di Laut Natuna Utara, kami ingin memberikan kepercayaan kepada nelayan atau pengguna laut di Laut Natuna Utara. Dan laut terkendali karena keberadaan KRI di sana. Begitulah jelas Arsyad. Tentara Nasional Indonesia sendiri sejak bertahun-tahun lalu sudah membangun pangkalan militer yang berisikan batalion komposit di Pulau Natuna. Batalion komposit di Natuna ini terdiri dari pasukan gabungan TNI 3 Matra. Alutsista yang ditempatkan TNI di Natuna pun kelas 1, di mana nantinya mesin perang terbaik TNI akan berada di Natuna, seperti F-16 Block 52 ID, Su-27 hingga kapal perang korvet macam KRI Bung Tomo. Penjagaan ekstra ketat di Natuna disebabkan adanya agresivitas Cina dengan klaim Nine Dash Line. Dari Global Firepower mengungkapkan gambaran kasar sampai di mana perbandingan kekuatan militer Indonesia dan Malaysia. Perbandingan alutsista Indonesia versus Malaysia. Pesawat terbang total 458 versus 147. Jet tempur 41 versus 26, pesawat serang khusus 38 versus 13, pesawat pengangkut 64 versus 18, pesawat misi khusus 17 versus 4. Lalu perbandingan alutsista Angkatan Darat Indonesia versus Malaysia. Tank Indonesia memiliki 332 versus Malaysia 48. Kendaraan lapis baja 1400 versus 1300. Artileri gerak sendiri 153 versus 0. Artileri tarik 366 versus 196. Yang ketiga, perbandingan alutsista Angkatan Laut Indonesia versus Malaysia. Kekuatan armada tempur laut Indonesia memiliki 282, sementara Malaysia 61. Kapal selam 5 versus 2, kapal fregat 7 versus 10. Kapal korvet 24 versus 6, kapal patrol 179 versus 32. Sekarang jadi jelas kenapa Malaysia tak berani melawan Cina layaknya Indonesia yang tegas mengirimkan kapal perangnya ke Natuna. Dengan besarnya kekuatan militer Indonesia dibandingkan Malaysia dan kenyataan TNI telah lebih dulu membentuk batalion komposit di Natuna, Indonesia bisa saja memenggal negara Malaysia jadi dua bagian, cuma dari Natuna jika perang tiba. Bukan tanpa sebab, dari Amstar 7, Muhammad Hasmi Mud Rusli, dosen senior di Universitas Saint Islam Malaysia dan Associate Fellow di Institute of Oceanography and Environment,
University Malaysia Terengganu menyebut, Natuna adalah gugusan pulau yang tersebar di tengah Laut Cina Selatan, yang memisahkan semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Letak Natuna yang berada di sekitar 450 km sebelah utara Pulau Singapura. Jika dilihat pada peta Asia Tenggara terlihat jelas bahwa Kepulauan Natuna secara alami berada sejajar dengan letak negara bagian Terengganu Malaysia. Jika ditarik garis lurus dari pantai negara bagian